Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Rektor, Ibu Doktor RR Dwi Sogi Sri Rejeki SKG MPD. Selamat pagi Bu. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Apoteker Ali Rahman Hakim M.Farm. Selamat pagi Pak Dekan. Dan juga seluruh pimpinan pejabat struktural yang ada di Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Dan juga yang terhormat narasumber yang kedua, Ibu Dr. Suriah SKM MKes. Ibu, selamat pagi juga. Bapak Ibu dosen, para peserta seminar nasional tenaga kesehatan tangguh, masyarakat tangguh, BEM, ya, dan seluruh mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bermuajah, berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sari Mulia yang telah berkenan mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Disnatalis ketiga untuk Universitas Sari Mulia Banjarmasin, khususnya juga untuk Fakultas Kesehatan Unisem. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan jadi peran nyata perguruan tinggi dalam upaya percepatan pembangunan desa di Indonesia. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan, kayak tanya, ini ada overview ya. Jadi ada beberapa hal, ada 4 hal di mana nanti akan kita bahas sedikit tentang kondisi pembangunan dan kemajuan desa di Indonesia. Kemudian juga ada Sustainable Development Goal yang ini merupakan rancangan dari PBB, di breakdown ke masing-masing negara dan juga sampai ke SDGs desa. Nanti seperti apa nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga nanti ada peran perguruan tinggi dalam pembangunan desa, khususnya bagaimana implementasi real tridharma perguruan tinggi, baik itu dosen, peneliti, dan juga mahasiswa sebagai stakeholdersnya. Yang keempat nanti adalah MBKM, perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan. Nah, sebuah perguruan tinggi saat ini sedang oleh Mas Menteri, oleh Dirjen Akademik dan juga Dirjen Vokasi, itu semua sedang push ya untuk mencoba mengimplementasikan 8 BKP dan plus 1 ya, dan juga 8 IKU yang nanti ini menjadi ruh kita akademisi, baik itu akademik dan juga vokasi, untuk mencoba menerapkan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan keikutsertanya tidak hanya dosen dan para peneliti tapi juga mahasiswa nanti juga akan terlibat di sana. Nanti akan coba saya share sedikit. Nah, Bapak Ibu, kita dan mahasiswa ya yang saya banggakan, kondisi pembangunan dan kemajuan desa di Indonesia kita sudah merdeka lama sekali. Tentunya banyak hal yang sudah kita capai di sini dan sesuai standar Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, atau kalau di PBB disebut dengan Human Development Index atau HDI ya, adalah pengukuran perbandingan dan dari harapan hidup, melek huruf dan standar hidup manusia itu mau secara kewilayahan. Jadi nanti ini akan menjadi standarisasi kriteria bagi negara, provinsi, ya, kabupaten, kota madya, bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, apa IPM itu ya? Jadi IPM sendiri secara harfiah tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan indeks pengembangan manusia yang intinya setiap negara itu punya kriteria parameter tersendiri untuk mengetahui sejauh mana parameter ini dicapai ya oleh masing-masing negara, provinsi, juga kota dan atau kabupaten, untuk mengetahui paling tidak untuk melihat ya bagaimana implementasi dan juga kemanfaatan paling tidak dalam menikmati hasil-hasil pembangunan dan menggunakan hasil-hasil pembangunan. Nah, mungkin perlu kita ketahui juga indeksasi ini dikeluarkan oleh dunia ya dalam hal ini untuk mengetahui kira-kira masuk yang kategori negara maju itu siapa,
yang sedang berkembang itu siapa, bertumbuh itu siapa gitu, dan juga negara yang sedang menengah atau sedang, dan juga negara yang mungkin mempunyai HDI-nya rendah atau IPM-nya yang rendah. Nah, ini bisa kita lihat tidak hanya berdasarkan dari jumlah penduduk, tapi berdasarkan bagaimana hasil pembangunan itu bisa merata, bisa dirasakan, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa indeksasi kita IPM di Indonesia tiap tahun itu naik ya, dari tahun sekian sampai sekarang itu naik terus ya. Tapi kita masih dalam tahap, karena nilai kita itu masih di antara 70 ya sampai 80, bahkan 70-nya itu 70 naik sedikit begitu ya. Jadi kita itu kalau dipetakan sebaran IPM-nya ya, itu hanya kota Jakarta. Ini di sini hanya terlihat sedikit ya, warna hijau tua itu kecil banget di sini. Jadi se-Indonesia itu hanya Jakarta yang memiliki IPM di atas 80. Ini tahun 2020, tapi kalau tahun 2019 ya. Kalau yang sekarang ada dua, plus Yogyakarta. Jadi ini bagaimana penyebaran yang kurang merata. Kalau kita bisa lihat dari sisi yang warna hijau tua hanya satu, ya sekarang dua ya. Dan juga ada yang warna hijau muda itu untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi. Dan timur itu masih warna kuning. Artinya ada kategori sangat tinggi itu untuk kategorisasi 80 ke atas, itu untuk negara-negara yang katakanlah ini standar negara maju gitu ya. Sedangkan yang warna hijau muda untuk IPM yang average ya, just so atau middle ya. Dan untuk yang sedang itu di bawah 70. Nah, Indonesia secara rata-rata itu masih di angka 70-an untuk saat ini. Nah, ini kalau kita lihat dari perkembangan yang ada sampai tahun 2021 ya, hanya DKI Jakarta dan juga daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki angka di atas 80. Artinya apa? Pembangunan di Jakarta dan DIY Jogja itu sudah lebih bagus daripada provinsi yang lain. Bahkan provinsi kami di Jawa Tengah ya, saya di Semarang, kalau Unisem ini di Kalsel ya, itu masih masuk ke dalam ranah di bawah 72 nampaknya. Ya, tapi ini sedang pemerintah upayakan dalam rangka untuk memeratakan bagaimana standar IPM atau HDI ini untuk bisa setiap wilayah itu oleh Pak Presiden dan juga oleh Kemendes, PDTT dan juga Kemendagri, dan juga mungkin kepada bantuan dari Kemendikbud juga termasuk Kemenkes ya, untuk mencoba untuk meratakan dari hal yang belum rata tadi supaya IPM-nya bisa menjadi lebih optimal. Nah, menurut UNDP ya, jadi IPM Indonesia tahun 2020 itu masih berada di peringkat 107 dari 189 negara dengan angka 71,94. Ini average-nya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura ya, bahkan dengan Vietnam kita masih kalah. Nah, ini kan sesuatu hal yang sudah jadi parameter dunia mengindikasikan bahwa negara kita sedang bertumbuh dalam kondisi negara yang sedang berkembang. Ya, apakah kita nanti mampu bisa mengikuti ya tergantung dari kita masing-masing dari negara ini ya. Bagaimana how to manage-nya dan juga bagaimana nanti support dari negara ya, support dari salah satunya adalah perguruan tinggi ya, sebagai stakeholder yang memang nanti menjadi paling tidak ya ujung tombak ya di lini depan, karena kita adalah akademisi ya yang menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, ini untuk standar HDI atau IPM dunia, gimana yang HDI value ini saya contohkan sebelum pandemi ya, 2019. Jadi tertinggi itu Norwegia, Irlandia, Swiss dan seterusnya sampai ke Belanda dan juga Denmark. Jadi rata-rata di atas 95, 94 gitu ya. Ini negara-negara yang kategorinya adalah negara-negara maju yang mungkin sudah pemerataan pembangunannya dan juga pembangunan kota maupun desanya dilengkapi mungkin full smart city dan sebagainya, sudah komplit, sehingga mereka dari aspek pemerataan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan itu sudah sangat merata. Ya, Indonesia negara besar ya, dengan penduduk sekitar hampir 300 juta saat ini, nampaknya lebih agak susah dalam mengelola dibandingkan negara-negara yang ini kalau kita lihat tidak terlalu besar ya, negara-negara yang mungkin under 100 million people ya, jadi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kita yang lebih dari
atau hampir setara dengan 300 juta. Nah, ini kriteria ini juga akan berpengaruh juga mengenai life expectancy ini ya, untuk usia. Jadi usia harapan hidupnya manusia itu kalau di Indonesia sekarang mungkin di angka 70-an sekian, tapi kalau di luar negeri sudah sampai 82. Kesehatannya oke, ya. Asuransi atau jaminan kesehatan dari negara juga sudah oke. Tidak kerja pun sudah tua pun juga dapat jaminan dari negara. Indonesia baru mengawali beberapa tahun belakangan ini ya, di bawah Pak Jokowi ini sudah mulai bertumbuh. Ada jaminan pensiun untuk yang keikutsertaan katakanlah 15 tahun dan seterusnya ya, dan ada jaminan-jaminan sosial lain yang sekarang sudah mulai di-create. Nah, ini terobosan-terobosan negara yang notabene ke depan ya inilah yang akan membaikkan negara, yang akan membaikkan dari sisi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau dibandingkan kita coba bandingkan ya dengan APBN, mungkin negara-negara maju dan negara kita. Jadi contoh nih pas pandemi kita ada anggaran sekitar 2.200 triliun ya. 2.000 miliar ya, miliar rupiah lebih ya. Namun ketetapan oleh Menkeu Bu Sri Mulyani ini nampaknya tidak tercapai ketika kuartal 1 tanggal 16 Maret itu ada pandemi datang, COVID-19. Sehingga kita ada selisih sekitar 500 triliun rupiah. Tentunya ini akan berdampak, Bapak Ibu dan mahasiswa, ya, dari penyaluran dana. Karena sumber untuk memajukan sebuah lembaga, sebuah negara dengan kewilayahan terkecil adalah desa, itu adalah dana dari negara. Ya, kita itu ada sekitar kurang lebih 75.000 desa di Indonesia. Ya, jadi ada belasan ribu pulau, itu kita ada 75.000 desa, dan itu setiap tahun dari pemerintah memberikan bantuan. Artinya kalau dari anggaran yang sekitar 2.000 miliar tadi, ada 2 triliun tadi ya, 2.000 triliun tadi, itu artinya kita hanya mendapatkan 70 triliun di tahun 2019 itu untuk penyaluran dana dari negara untuk pagu dana desa. Artinya kalau misalkan kita asumsikan 70 triliun untuk 70.000 desa, ya katakanlah satu desanya mendapatkan 1 miliar. Sangat kurang sekali. Ya, 1 miliar itu untuk satu desa saya kira sangat kurang sekali. Lawang dana hibah saja untuk dosen sampai 1 M. Tapi kalau ini 1 M untuk satu desa, saya kira ini sangat kurang untuk dibelanjakan ya selama 1 tahun. Nah, serapan anggaran dari desa atau dari kewilayahan itu sangat bagus ya, sampai 99%. Namun tadi ini juga masih jauh dari angka kurang karena kebutuhan dari sisi semua lini yang ada di desa itu sangat banyak. Nah, Pak Jokowi dan juga Pak Menteri ya, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT gitu ya, Pak Abdul Halim Iskandar, ini tidak henti-hentinya kalau kita lihat di websitenya, kita lihat di beberapa kebijakan yang muncul di news atau di berita, itu selalu menekankan bagaimana untuk menunjang aktivitas dari ekonomi masyarakat dan juga bagaimana meningkatkan kualitas atau quality dari hidup masyarakat desa. Karena berawal dari masyarakat yang baik, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang memiliki kualitas kesejahteraan yang baik, pasti akan menunjang dari tadi IPM, ya persyaratan IPM sehingga bisa naik angka 72, 73 hingga bisa mencapai negara maju itu sampai di atas 80. Saya nggak tahu sampai kapan itu ya. Jadi untuk naik 1 grade saja setengah poin itu cukup lama nampaknya. Mungkin nanti di eranya anak cucu kita yang kita bisa menjadi negara maju, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, ini saya contohkan sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi dana dari pemerintah itu dialokasikan untuk berbagai macam seperti ini. Jadi kalau negara yang maju, negara yang punya IPM lebih dari 80 kayak Jepang, kayak Cina, kayak negara-negara mungkin Malaysia yang dekat dengan kita ya, itu mulai dari pembangunan jalan desa, jembatan, ya, pasar, BUMDes-nya, tambatan perahu misalkan, karena negara kepulauan ada embung untuk penampungan air, irigasi, raga desa, penahan tanah, air bersih, MCK, ada Polindes juga, kesehatan, drainase, pendidikan untuk anak usia dini, posyandu, sumur, ya, itu mereka lebih baik daripada kita. Tapi kita pun tiap tahun ada anggaran untuk desa sekian T tadi
itu untuk diberdayakan, didistribusikan ke masing-masing kewilayahan di Indonesia, dan ini menjadi tanggung jawab dari kementerian. Nah, salah satunya adalah memang kita berusaha optimalisasi ini tidak akan mudah karena resources, terutama human resources yang ada di wilayah itu tidak sama. Jadi kita pernah ada survei ya, antara mungkin Jawa, Sumatera, Sulawesi, daerah timur itu ya kita mungkin dalam sisi hasil atau luaran pembangunan kita masih cukup belum berimbang. Sehingga ya ini yang memang harus jadi PR dari Pak Jokowi sekarang ya, dan beberapa kementerian itu berusaha untuk menyamaratakan begitu ya. Sampai sekarang dibangun sirkuit Mandalika, misalkan pembangunan jalan berapa ribu kilometer di Papua, itu juga salah satu usaha untuk tadi agar kewilayahan ini tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan antar wilayah, sehingga harapannya Indonesia ini IPM-nya segera naik. IPM-nya naik, insya Allah semuanya akan tercukupi, kesejahteraan, kesehatan, bahkan tadi usia harapan hidup manusia di Indonesia itu bisa naik. Ya itu ya yang harus kita coba nanti support, terutama dari unsur perguruan tinggi ya, jadi dari para pemilik kampus, pimpinan kampus ya, dan juga mahasiswanya. Karena nanti ada program-program dari kementerian yang sekarang ini sedang tune in, yang sedang kita coba ikuti, kita pelajari, kita pahami, kita ikut dalam kompetisi. Itu sangat mendukung dari program-program yang ada di kementerian seperti ini. Yang goal akhirnya memang kita kalau melihat dari tadi tujuan IPM itu pasti kan nanti ke yang disebut dengan ini SDGs. Jadi ada Sustainable Development Goals ya, yang ini adalah kurang lebih sekitar mungkin 3-4 tahun lalu dicanangkan oleh PBB ya atau UN itu untuk berharap bahwa di tahun 2030 kurang lebih ya kira-kira 8 tahun lagi itu ya, itu bisa membantu program ini, membantu mensejahterakan, paling tidak itu mengangkat performa negara-negara yang saat ini belum baik ya, negara-negara yang masih middle low gitu, untuk bisa naik setara dengan negara-negara maju atau berkembang yang ada di dunia. Jadi ini adalah program canangan dari dari PBB yang intinya kalau kita terjemahkan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini agenda internasional dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat dunia, ya terutama di ekonomi, kesehatan, harapan hidup, ya tingkat kehappyan atau tingkat kebahagiaan itu juga perlu kita pelajari. Negara misalkan Timur Tengah ya, negaranya perang terus, berarti dia meskipun PDB-nya tinggi, tapi kalau perang ya tingkat happy-nya pasti tidak baik gitu ya. Nah ini diterjemahkan oleh negara ya dalam bentuk turunan dari SDGs dari PBB itu ada 17, jadi no poverty ya, masalah kemiskinan, ada masalah kelaparan, zero hunger itu ya, ada masalah kesehatan, ada masalah kesejahteraan, ada masalah pendidikan yang berkualitas, ada masalah kesetaraan gender dan seterusnya, sampai ke tadi ini partnership for the goal ya. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti inilah ya. Jadi kira-kira dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tadi, itu negara punya kewajiban ya. Negara juga akan bertanggung jawab terhadap PBB yang mencanangkan program ini, sehingga tahun 2030 negara yang kemarin ini negara dalam tahap mungkin poor country atau negara yang miskin bisa naik ke berkembang, yang berkembang bisa menuju ke arah negara maju. Nah ini adalah PR dunia, apalagi sekarang pandemi ya, COVID ini sungguh sangat luar biasa mengganggu stabilitas ekonomi di semua negara, di Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat APBN yang tadi sekitar berapa ribu triliun, tercapai hanya 1.700 triliun, terus yang setengah berapa tuh? Yang 500 triliun dari mana, itu kan juga harus dipertimbangkan juga. Sehingga Menteri Keuangan dalam hal ini ya, dan juga Presiden pasti juga akan memikirkan bagaimana untuk mengelola negara ini supaya tetap survive, tetap jalan. Minimal menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, gitu ya. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, bermutunya pendidikan, kesetaraan gender, ya, air dan sanitasi yang baik, energi bersih, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, ya,
infrastruktur, ya, industri, inovasi, mengurangi ketimpangan sosial, kesetaraan tadi antar kewilayahan, ada kota yang dan komunitas yang berkelanjutan dilingkupi dengan smart city, gitu ya. Banyak teman-teman kami, ya, para akademisi itu sering ke daerah timur, ya, ke daerah timur. Bagaimana mereka mendapatkan proyek dari para bupati itu untuk membuat smart city. Ini PR luar biasa. Ya, mungkin kalau kita hubungkan dengan Fakultas Kesehatan, ya ini bagian dari orang-orang IT lah. Tetapi juga tidak ada salahnya juga kita tahu ini, karena bagian smart city pun pasti juga akan terintegrasi dengan yang namanya rumah sakit, ya, kesehatan, pelayanan, itu data record atau medical record pasien, data dokter dan sebagainya. Saya kira itu juga akan terintegrasi ke sana. Ya, banyak yang mengembangkan itu di daerah timur, ya. Teman-teman saya, orang-orang IT, orang-orang ekonomi itu punya proyek di daerah timur, itu diundang oleh para bupati atau pimpinan wilayah setempat itu untuk mengembangkan kota atau kabupaten yang berbasis smart city. Smart city menggunakan Internet of Things, ya, IoT, ya, big data dan seterusnya. Ini yang jadi salah satu PR, ya, pemerintah untuk bisa tadi mensejahterakan atau menyamaratakan semua wilayah yang ada di Indonesia. Ada masalah konsumsi, produksi, ada climate change, ya, penanganan perubahan suhu, kemarin ada gempa di Jakarta, ya, dan seterusnya. Ada penjagaan untuk ekosistem laut, bagaimana supaya laut tetap menjadi sebuah tempat wisata yang bagus, tapi juga tidak mengurangi dari ekosistem yang ada. Misalkan di darat juga ada ke asas keadilan, apa namanya, fairness di masalah hukum, masalah lembaga, kemitraan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini diterjemahkan oleh Kementerian Desa PDTT tadi menjadi sebuah yang namanya SDGs Desa. Apa itu SDGs Desa? Sama, ya, Sustainable Development Goals, tapi ini khusus di breakdown ke wilayah langsung di desa. Ini yang mungkin banyak nanti yang ke depan, dosen itu akan banyak bermain di sini. Mahasiswa juga, TA, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Kalau hilirisasi penelitian itu bisa mengarah ke percepatan pembangunan di daerah desa, ya itu sangat luar biasa kita bagaimana support kita terhadap negara ini. Nah, SDGs ini diterjemahkan ke yang desa, ya, ketika PBB sudah mengeluarkan aturan ini, kebijakan ini di tahun 2017. Itu ada Perpres, ya, nomor 59 yang memberikan standarisasi pelaksanaan pencapaian untuk tujuan pembangunan nasional atau SDGs nasional. Nah, ini diterjemahkan dari mulai negara ke provinsi atau daerah, kabupaten, kota, ya, sampai ke wilayah desa. Dan ini diterjemahkan menjadi sekitar 18. Kalau tadi ada 17 SDGs, diterjemahkan lagi oleh negara melalui Perpres, ya. Itu ada 18 bidang yang ini menjadi salah satu nanti tolak ukur juga bagi para akademisi untuk bisa terjun ke sana. Ingat, Tridharma kan kita juga ada penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat dan juga melibatkan mahasiswa untuk ikut terjun di dalamnya. Nah, ini dari pemerintah mencanangkan desa tanpa kemiskinan, ya, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa yang berkualitas, keterlibatan perempuan desa, ya, masalah sanitasi dan air yang bersih seperti apa, ya, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang semakin meningkat, ya, infrastruktur, ya, untuk inovasi dan seterusnya, desa tanpa kesenjangan, ya, kawasan pemukiman yang lebih asri, lebih nyaman dan lebih sehat, gitu, ya, konsumsi dan produksi desa juga, desa tanggap perubahan iklim dan seterusnya, ya. Kami beberapa kali di Jawa Tengah itu ada, ya, kita membimbing beberapa desa ketika kita melaksanakan pengabdian masyarakat. Jadi kami juga ada beberapa desa-desa binaan, ya, yang itu secara tematik kita bisa terjun ke sana melalui skema-skema pengabdian masyarakat yang itu didanai oleh pemerintah maupun didanai oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, program-program ini diantaranya kita bisa memberdayakan sebuah wilayah, desa, kelurahan, begitu, untuk bisa mengoptimalkan apa-apa yang ada di sana, UMKM-nya, ya,
ekosistemnya, wisata lokalnya yang dulu nggak terkenal, dengan kekuatan medsos kita sekarang jepret-jepret sana sini selfie bisa untuk dipublish gitu ya, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, semuanya bisa diimplementasikan ke sana ya, dengan pendampingan dari perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa sebagai stakeholder yang memang nanti benar-benar langsung menyentuh ke masyarakatnya. Nah, ini adalah SDGs desa yang harapannya ini akan inline ya, inline atau nyambung, link and match dengan apa yang menjadi kebijakan dari perguruan tinggi, terutama di bawah Kemendikbud Ristek. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, jadi peran perguruan tinggi dalam pembangunan desa itu tidak pernah akan bisa kita melepaskan, kita tinggalkan. Kalau kita melihat overview dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya, kita ini sekarang di PD Dikti ya, itu ada sekitar kurang lebih 4.480 perguruan tinggi. Nah, ini per tadi malam saya cek datanya ya, dengan jumlah mahasiswa 9 juta sekian. Artinya kalau ada 300 juta penduduk di Indonesia sekarang, itu ini kurang lebih ya 3% ya, 3% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Cukup lumayan besar ya. Dari sisi dosen, dari sisi peneliti, dari sisi pengabdi masyarakat, itu ada kurang lebih 295.000 dosen. Artinya ini sekitar 0,1% dari total penduduk kita. Sedikit ya, 0,1% itu sedikit ya. Tapi ini diharapkan bisa tadi berperan serta aktif dalam implementasi untuk membantu tadi program SDGs ya, yang terutama yang desa, dan juga untuk meningkatkan performa kriteria IPM atau SDI tadi. Nah, ini yang akan menjadi peran kita, terutama Bapak Ibu para akademisi ya, dan juga para peneliti, para tim pengabdian masyarakat yang hari ini mungkin juga akan menyampaikan oral presentation-nya. Semoga nanti juga semua arahnya adalah hilirisasi ke sana. Saya sebagai seorang reviewer penelitian yang juga melaksanakan kegiatan pengecekan untuk hasil-hasil penelitian, itu rata-rata penelitian kita memang masih taraf itu penelitian dasar dan terapan-terapan yang minim ya. Jadi belum sampai seperti negara-negara maju yang keekspertannya atau keahliannya itu bisa langsung menyentuh ke dunia industri untuk diterapkan. Kalau kita bicara tentang TKT, tiap tingkat kesiapterapan teknologinya kita ada di level 1 sampai 6. Yang 7, 8, 9 itu sedang digenjot oleh pemerintah, dan itu pun nampaknya perguruan tinggi juga belum mampu untuk ke sana semua. Nanti saya sampaikan untuk indikator kinerja utama dari 8 BKP dan juga dari di MBKM ini ya, ada contohnya. Nah, Dirjen Pendidikan Tinggi Akademik ya, Pak Nizam, ini mantan dekan Fakultas Teknik UGM. Saat saya kuliah beliau masih jadi dekan di UGM ya. Selalu mengedepankan link and match ya. Jadi bagaimana upaya kualitas dan produktivitas perguruan tinggi itu untuk bisa, ini contohnya adalah membantu pembangunan nasional dari perguruan tinggi dengan semangat dari dosen dan tendik dan juga mahasiswanya yang luar biasa ya, disertai dengan sekarang ini ruhnya adalah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga ujungnya adalah ada elaborasi, kolaborasi ya, sinergi dengan kementerian yang lain, terutama Kemendesdi, PDTT tadi, dan juga Kemendagri ya, Kemenkes dan seterusnya, mampu melibatkan semua dosen, peneliti ya, researcher dan juga mahasiswa untuk ke sana. Ini jadi Pak Dirjen mengatakan seperti itu, Dirjen akademik ya. Sedangkan ini adalah Pak Wikan Sakarinto ya. Beliau adalah sekarang sebagai Dirjen Pendidikan Vokasi. Beliau juga ini mantan dekan Fakultas Vokasi UGM ya. Jadi saya pernah ngobrol juga dengan beliau. Intinya apa? Di vokasi pun Bapak Ibu dan juga mahasiswa mungkin sekarang tahu ya, bahwa tidak ada lagi upaya untuk ini ya, semakin jauhkan antara pendidikan akademik dan vokasi. Nampak dari Pak Dirjen ini, dari Mas Menteri pun, sekarang vokasi itu mulai dicoba dinaikkan. Bahkan Bapak Ibu dosen mungkin paham ya, sekarang ada panduan Sri Tamas yang baru,
Kalau yang akademik ada edisi sampai 13 revisi, yang vokasi sekarang muncul. Tahun kemarin itu muncul panduan Semita Mas edisi 1 khusus untuk vokasi. Artinya apa? Ada upaya pemerintah untuk mencoba ya mengimprove performa pendidikan tinggi vokasi yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran, kurikulum, dan juga hal-hal lain yang nanti terkait dengan MBKM. Nah, MBKM sendiri yang seperti apa? Ya intinya pendidikan tinggi, ya baik itu vokasi maupun akademik, itu akan support terhadap percepatan pembangunan SDM, terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan di wilayah desa. Nah ini yang disampaikan Mas Dirjen ya. Melalui pendidikan vokasi dapat dihasilkan berbagai inovasi terbaru yang berperan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia termasuk pada masyarakat desa. Pak Wikan itu juga orangnya dalam tukat, beliau itu adalah orang Jogja ya, yang memang senang kemana-mana, dan memang ya arahnya ya pasti ada pemerataan pembangunan, baik itu dari struktur di perguruan tinggi maupun implementasi ke ranah di bawahnya. Bahkan sekarang pemberdayaan SMK itu juga sangat luar biasa. Ya, kami juga kemarin memenangkan hibah SMK-PK ya, pendampingan ke SMK itu di Jawa Tengah, didanai oleh Dirjen Vokasi juga. Itu juga salah satu bentuk upaya untuk tadi mengimprove kemampuan dari SMK, dari kewilayahan terutama desa tadi untuk lebih baik lagi dalam memberikan akses, dalam memberikan fasilitasi terhadap masyarakat khususnya yang sekolah di SMK, dan menyiapkan SDM yang mungkin siap untuk bekerja unggul dan bisa berkontribusi tadi untuk meningkatkan IPM atau SDI secara nasional. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, dosen, peneliti ya atau researcher atau tim pengabdian masyarakat pasti itu merupakan satu satuan yang tidak bisa dilepaskan, dan ujungnya adalah goal atau luaran yang terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi tidak hanya di dunia industri, tapi juga dalam implementasi di pengabdian kepada masyarakat. Jadi penelitian yang bagus itu bukan penelitian yang skopusnya Q1 doang, tidak ya. Selain skopusnya Q1 atau Sinta 1, 2, tapi juga nanti dapat bermanfaat untuk dapat digunakan. Nah, ini yang sedang digenjot oleh Pak Presiden, oleh kementerian, dari Kemendikbudristek gitu ya, agar hasil riset itu juga dapat terhilirisasi menjadi rekognisi dosen, punya kemampuan untuk breakdown ke masyarakat, ke desa ya, melalui KKN dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan di sana. Nah, ini contoh yang kemarin saya baca di tanggal 11 kemarin, ini Ibu Gubernur Jawa Timur ya, Bu Khofifah, dorong perguruan tinggi hasilkan inovasi percepat pembangunan. Ini juga hal-hal yang para pejabat di negara itu juga sekarang sedang mencoba ke sana semua. Ini juga Forum Rektor dorong perguruan tinggi gunakan Jinus misalkan. Ini produk dari UGM ya. Intinya apa? Hilirisasi ke dunia industri dan juga masyarakat itu dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang ditopang oleh SDM unggul, baik itu kesehatan ya, dunia IT, ekonomi ya, sosial humaniora dan sains teknologi yang lain, itu untuk ke sana semua. Jadi seperti inilah. Jadi ada hal-hal yang bisa dihasilkan oleh kampus ya. Kalau ini IT seperti Jinus ini ya. Kalau kesehatan nanti apa dan seterusnya, itu banyak sekali bisa kita upayakan di situ. Melalui apa? Riset, penelitian, ujungnya adalah hilirisasi ke pengabdian masyarakat dan juga rekognisi. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, ini contoh ya. Contoh hal-hal startup yang dikembangkan oleh para akademisi dan juga mahasiswa yang notabene untuk memblow up, mengimprove, meningkatkan potensi produk-produk desa melalui marketplace. Ada belanja.com, ada regopantes.com, ada sayurbok gitu ya, ada Nusa Berdaya, ini ada juga pasar.com, Bukalapak, Timur Rasa, Inakom, ya ada Retail ID, Shopee, Tokopedia, dan seterusnya. Nah, ini startup seperti ini yang salah satunya juga merupakan produk dari perguruan tinggi, yang kemarin saya sempat bermain ke Telkom University, ketemu dengan Prof. Adi Wijaya. Kita disampaikan ya di Bandung sana, diceritakan bahwa di TelU itu ada semacam ini ya, inkubator yang itu anak didiknya sudah dapatnya tuh miliaran ya, dicontohkan di sana.
kami juga ada ya. Jadi kami juga ada inkubator juga di sana ya, produk inovasi yang sedang kita mulai galakkan, ada tenan-tenan atau UMKM yang sedang kita ini kan, dan itu semuanya nanti ujung-ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi atau kewilayahan untuk bisa kita blow up untuk semakin mensejahterakan mereka. Nah, ini adalah upaya-upaya peran perguruan tinggi di sini. Ini contoh, ini hasil riset, hasil penelitian yang kalau saya bilang ini IT ya, IT, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang lain, terutama kesehatan juga untuk bisa terjun di sini gitu ya. Bagaimana nanti kolaborasi antara IT dengan kesehatan misalkan ya, atau dengan sosial humaniora yang lain atau ekonomi untuk menciptakan produk-produk startup seperti Halo Dokter atau Halo apa ya, ya katanya dengan kesehatan gitu ya. Itu dapat dioptimalkan di sana. Itu by riset semua, dan hilirisasinya adalah di produk yang digunakan langsung oleh masyarakat. Nah, ini adalah peran serta dari kita untuk bisa terjun ke sana. Nah, sekarang kita bicara MBKM. Ini adalah sesuatu yang zoom in Bapak Ibu, ya. Dan semua perguruan tinggi sekarang wajib. Tahun 2020 ketika ada ketentuan ini, kami langsung mencoba merespon. Kampus kami mencoba merespon. Saat itu saya masih di WR1 ya. Langsung kita coba bikin surat keputusan dari rektor untuk menerapkan ini. Kita bentuk tim, bentuk susun pedoman gitu ya. Dan kita langsung implementasikan mulai angkatan 2020 itu sudah menggunakan kurikulum MBKM. Apa tuh MBKM? Mungkin ini banyak mahasiswa yang sudah pada ikut ya. Jadi ini saya contohkan saja, kami dari beberapa tahun ini sudah memenangkan banyak hibah ya, terutama hibah yang terkait dengan MBKM, ada implementasi kurikulum kerjasama MBKM, kami dapat 3 prodi, ada program kompetitifan untuk vokasi, kami dapat setengah M kemarin, ada program Permata Sakti yang dulu sekarang namanya PMMDN ya, pertukaran mahasiswa dalam negeri, antar pulau ya, antar provinsi, kami menerima dari Bali, dari Sulawesi, dari Ternate gitu ya, masuk ke kita, dan kami pun juga mengirimkan ke sana. Saya kira mungkin di Unisem juga sama ya. Ada juga program magang mahasiswa bersertifikat. Kami kemarin dapat ya untuk BUMN, beberapa kita kirim gitu ya. Sehingga itu juga salah satu pemerataan dan melatih mahasiswa untuk bisa ke sana. Ada program yang kemarin kita barusan laporan, ada program SMKPK. Ini yang percepatan untuk SMK yang vokasi itu untuk bisa semakin apa ya, bermanfaat, dan kurikulumnya bisa semakin down to earth digunakan untuk siswa didik untuk bisa tadi membantu percepatan pembangunan nasional. Ada juga program fokus dari Kemensos yang kami juga kemarin itu dapatkan. Intinya adalah MBKM itu berawal dari 8 BKP, sekarang plus tambahan BKP-nya adalah bela negara. Ya. Jadi program-program ini bisa dilaksanakan oleh kampusnya masing-masing dan juga menginduk dari program yang ada di kementerian. Ya, memang kita harus dalam tanda kutip, kami di pengelolaan perguruan tinggi kami memang kami membentuk ya namanya, mungkin kita juga banyak belajar dari Bu Dr. Suriah juga, dari Unhas juga, dan mungkin dari teman-teman yang lain dari perguruan tinggi yang mungkin lebih sudah menerapkan MBKM lebih firm lagi ya dibandingkan kami. Nanti kita sharing saja. Jadi upaya perguruan tinggi sekarang ini dalam tanda kutip itu dipush, didorong oleh kementerian melalui 14 wilayah aladikti ya di Indonesia, itu mendorong semua ke sini. Jadi sekarang perguruan tinggi yang katanya ya, yang memang bisa menerapkan ini full itu adalah perguruan tinggi yang nanti akan inline dengan namanya penilaian di pemeringkatan, di akreditasi gitu ya, di baik itu APS maupun APT. Sehingga ini sangat baik, tidak hanya konsep saja, tapi terimplementasi di ranah prakteknya, tapi juga dapat tadi meningkatkan performa dari perguruan tinggi kita masing-masing. Kalau bicara Unhas, ini Bu Dr. Suriah ya, saya kenal Prof. Arsad, Bu Suriah, kemarin dilantik jadi guru besar baru ya, teman saya dulu ketika jadi verifikator Sinta. Jadi kami pernah studi banding juga ke Unhas tahun 2019 kalau nggak salah. Itu ketemu dengan Pak WR2 kalau nggak salah ya, dan WR1 waktu itu PTN ya, terutama PTN BH dan juga beberapa perguruan tinggi yang klaster di Lemliknya itu mandiri dan juga utama, itu sedang menjadi pionir
menjadi parameter untuk perguruan tinggi lain itu bisa meniru ke sana. Nah, pertukaran pelajar, magang, mengajar di sekolah, riset, ya, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, bahkan KKN tematik ini adalah program-program yang dicanangkan yang ada di 8 BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran yang ada dari kementerian, baik vokasi maupun akademik. Nah, kalau kita boleh kerucutkan ya jadi 4 saja yang kira-kira BKP apa sih yang mendukung terhadap percepatan pembangunan, ya paling tidak ada 4 ini. Jadi ada pertukaran mahasiswa merdeka, sekarang namanya PMMDN ya, antar pulau. Jadi kita sekarang didanai, tapi tidak boleh antar satu provinsi, nggak boleh, harus keluar pulau. Jadi kemarin kami pun juga harus mengirimkan ke Sulawesi, ke Kalimantan gitu ya, bahkan ke daerah timur Papua juga ada seperti itu. Itu memang upaya kementerian untuk tadi ada, kalau orang Jawa bilang itu kang sukawruh, tukar kawruh, tukar ilmu, sharing ilmu, dan nanti bisa membawa budaya sana sini yang baik itu diambil untuk dipelajari. Ya, ada juga program mengajar di sekolah. Ini program-program yang ada dilakukan oleh internal perguruan tinggi, programnya yang ada di pedoman masing-masing MBKM-nya, atau program-program yang nanti nampaknya kalau mengajar di sekolah ini juga program-program yang kemarin juga dikompetisikan oleh kementerian. Kami ada beberapa prodi itu yang mengirimkan mahasiswa juga mengajar di sekolah-sekolah seperti itu. Terus yang berikutnya ini yang belum diimplementasikan secara real, saya belum baca ya. Tapi intinya ada proyek-proyek kemanusiaan. Mungkin bagaimana mengirim mahasiswa itu untuk terjun misalkan ke masalah kegempaan di Jakarta atau mungkin di daerah mana ada situasi yang mungkin perlu bantuan. Ini adalah hal-hal yang langsung menyentuh ke lingkungan desa, lingkungan kewilayahan yang butuh campur tangan dari perguruan tinggi. Ada juga program KKN, jadi KKN tematik ini sekarang hanya 40 hari ya kalau di pedoman 40 hari, dan ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sebagai bentuk salah satu item kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan ini pemberdayaan ke masyarakat. Jadi kami pun juga mencoba meratifikasi ini ke dalam bentuk pedoman MBKM kami, sehingga untuk angkatan 2020 nanti di semester 5 September nanti harus KKN tematik. Nah, itu harus yang sedang kami godok, kami kejar. Karena untuk mengurusi ribuan mahasiswa itu kan juga tidak mudah ketika kita harus mencarikan tema-tema untuk bisa terjun ke desa, ya ke institusi atau tempat-tempat yang memang membutuhkan atau dibutuhkan oleh kita untuk bisa mengimplementasikan keilmuan anak-anak kita ya atau mahasiswa itu terjun langsung ke dunia masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu dan mahasiswa, jadi ada 8 IKU. Ini mungkin saya nanti banyak belajar dari Bu Dr. Surya juga dari Unhas yang sudah lebih pengalaman dari kampus kami. Jadi ada 8 IKU, indikator kinerja utama, yang ini nampaknya pemerintah belum berhasil di tahun 2020 kemarin. Jadi 8 IKU adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, itu juga belum tercapai, baru 57%. Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus ini yang sudah cukup bagus ya, 161% dari target. Ada juga dosen berkegiatan di luar kampus, ini yang belum. Jadi ini rekognisi juga. Ini adalah juga peran serta dosen untuk tadi masuk ke wilayah pedesaan, pengabdian masyarakat, bagaimana nanti memberikan keilmuan di tengah-tengah UMKM di lingkungan pedesaan, ini juga belum maksimal, baru 21%. Praktisi mengajar di dalam kampus, ini bagaimana kita menginvite ya para orang-orang ahli di industri sebagai praktisi untuk bisa membantu kita mengajar ya di dalam kampus. Dan juga ini hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat ini belum bahkan baru 6% Bapak Ibu. Ini PR luar biasa dari Kemendikbud, baik Dirjen Dikti maupun Dirjen Vokasi ya, yang ini juga implementasinya pasti langsung ke ranah mahasiswa pedesaan dan juga langsung ke masyarakat gitu ya. Juga ada program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, ada kelas yang kolaboratif, dan program studi berstandar internasional. 8 IKU ini kalau bisa kita breakdown oleh perguruan tinggi menjadi hal-hal atau unit yang memang tadi inline dengan yang namanya SDGs yang dicanangkan oleh kementerian tadi, Kemendes dan PDTT, saya kira ini satu hal yang benar-benar nyata, real, bahwa perguruan tinggi itu bisa mampu untuk mengejawantahkan semua hal yang dipelajari itu digunakan untuk kepentingan di masyarakat.
Nah, kalau kita tadi kembali ke poin yang pertama, berarti ada beberapa hal, beberapa poin di mana fungsi dari peran serta dari perguruan tinggi, terutama dosen, peneliti, tim pengabdian masyarakat, dan juga mahasiswa yang memang mau nggak mau harus dilibatkan di sana, itu harus menunjang dari 18 item yang ada di SDGs desa, yang mau nggak mau ini adalah wujud dari hasil percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan fungsi tupoksi tugas dosen, peneliti, ya, tim pengabdian masyarakat, dan juga mahasiswa, itu apa? Tadi implementasi pelaksanaan riset dan PKM, ya, yang langsung ini dijadikan poin-poin. Sekarang banyak dosen yang mengatakan, wah Pak, saya mau cari topik itu kok susah ya, mau cari area skopnya itu kok susah. Ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa, ini seperti ini. Jadi bagaimana nanti kita berperan, terutama mahasiswa ya, membantu desa supaya nggak miskin itu, bagaimana kita mengajari mungkin medsos, bagaimana memberikan marketing digital yang bagus untuk produk-produknya, UMKM-nya gitu ya. Dan beberapa hal lain yang ya saya kira ini jadi hal yang penting, jadi hal yang urgent ketika perguruan tinggi itu memang bisa menerjemahkan ini menjadi hal-hal kegiatan-kegiatan yang dapat diterjemahkan langsung di desa ya, di masyarakat dalam bentuk minimal itu implementasi dari riset yang dihilirisasi menjadi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jika ini sudah jalan dengan baik, ya dari 4.000-an sekian tadi perguruan tinggi, jika semua ini jalan, ya, Bapak Ibu dan mahasiswa, pasti ya kita tadi benar-benar sinergi ya antara perguruan tinggi, ya negara, ya, desa, masyarakat ya. Itu bisa tadi support terhadap tujuan tadi SDGs, dan lambat laun IPM atau HDI, HDI tadi bisa naik pelan-pelan hingga kita nanti bisa menjadi negara yang maju lebih baik daripada sekarang. Saya kira itu dulu mungkin Bu Nurul, singkat yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya lihat waktunya namanya sudah lebih, jatah saya untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Bu Nurul, Bu Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Edi. Materinya menarik sekali ya Pak. Benar-benar kalau saya pribadi sih, dan saya yakin teman-teman dosen semua juga dan audiens, ini adalah merupakan hal yang baru gitu ya, dan pemahaman baru juga bahwasanya ternyata ada ini ya Pak, turunan dari SDGs nasional itu ada SDGs desa gitu, yang sebenarnya kita bisa arahkan memang topik riset kita itu langsung ke situ. Jadi selama ini Pak, sepertinya ketika kita menyusun riset, itu yang difokuskan adalah bidang keahlian, tapi tidak melihat apa sih masalah di masyarakat yang kita bisa angkat berdasarkan bidang keahlian kita, sehingga hasil risetnya itu tidak benar-benar terhilirisasi atau dipakai gitu sama masyarakat, seperti itu Pak. Ya, baik. Mungkin ini sudah ada satu pertanyaan Pak dari audiens kita, yaitu dari Ahmad Gifari, Universitas Muhammadiyah Palembang, kepada Pak Edi. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia di dunia dengan ketangguhan masing-masing negara dalam mengatasi pandemi. Ya, dipersilakan Pak Edi. Iya, tentunya ini sangat berkorelasi ya. Ketika sebuah negara itu memiliki indeks atau IPM yang tinggi, tentunya dia pasti minimal. Contoh tadi negara-negara yang saya sebut tadi, ya, yang namanya IPM tinggi pasti sudah mengakomodir semua kebutuhan yang ada, terutama hasil-hasil pembangunan itu sudah diterjemahkan, dinikmati oleh masyarakatnya, termasuk jaminan kesehatannya, jaminan kesehatan hari tuanya, ya, dan juga hal-hal lain yang bersifat ini penanganan, seperti kalau sekarang pandemi ya, di kita saja kemarin masih meributkan mengenai tes PCR yang mahal dan seterusnya. Ini kan berarti kan hal-hal yang mendukung itu kita masih kekurangan. Tapi kalau negara-negara yang IPM-nya tinggi, negara-negara maju yang memang sudah tangguh dalam semua lini, smart city-nya juga sudah jalan gitu ya, pasti mereka akan lebih survive, lebih cepat dalam penanganannya. Meskipun memang tidak dipungkiri juga bahwa virus itu kan, contoh yang pandemi ini ya, virus sekarang apalagi ada Omicron ini kan memang tidak dipastikan kalau negara maju pasti akan tangguh. Tapi minimal pemahaman indeks untuk orang-orang yang ada di negara yang mungkin lebih baik daripada negara berkembang, itu mereka akan punya kesadaran lebih tinggi ya, sehingga tadi
apa namanya, itu akan berkorelasi terhadap pencegahan atau ketangguhan dari negara itu untuk bisa melindungi ya, mengcover semua masyarakatnya untuk bisa lebih survive lebih baik lagi. Pasti akan berhubungan, Pak, karena kita lihat aja misalkan nih, India itu dengan Indonesia, meskipun India ada 1 miliar lebih sekarang penduduknya, kita hanya masih sekitar 300 juta ya, sepertiganya, tetapi IPM-nya lebih tinggi kita, Pak. Ya, kita 7,2, di India masih 6, artinya mungkin kita akan sedikit lebih baik dari ini, katakanlah untuk pemberian informasi. Jadi kalau kita di masing-masing wilayah sudah tertanam semua, ini sekarang ada BTS ya, RBS untuk komunikasi. Jadi dalam menyebarkan informasi itu lebih gampang. Sekarang semuanya sudah ada internet. Dibandingkan dengan negara-negara mungkin daerah-daerah, maaf nih, timur, daerah-daerah Afrika sana yang HP aja mungkin tidak punya gitu ya. Jadi tingkat ketangguhannya juga pasti akan berpengaruh ya terhadap kualitas hidup dan juga ini ketangguhan dalam mengatasi berbagai macam, terutama pandemi ya, yang sekarang ini sedang melanda di dunia. Itu Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Ghifari dari Palembang. Oke, saya kira itu Bu. Terima kasih Pak Edi. Mungkin kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Di sini ditanyakan dari Pak Basit. Jadi pertanyaannya adalah, selama ini PKM atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di bidang kesehatan terutama itu kebanyakan bentuknya edukasi gitu Pak. Nah mungkin sharing gitu bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kualitas, jadi tidak hanya edukasi gitu Pak. Monggo Pak. Iya, jadi mungkin kadang-kadang kita terbawa budaya ya. Jadi kalau biasanya pengabdian itu di perguruan tinggi itu yang selama ini judulnya ini pengembangan atau katakanlah tadi pendidikan atau pelatihan. Nah, mungkin perlu juga dari Lemlit ya, barangkali ini masukan Lemlit atau lembaga penelitiannya atau PPM-nya juga. Tadi kan kita pasti ada roadmap gitu. Ada roadmap, baik itu roadmap penelitian dan juga pengabdian, itu mungkin di breakdown dari Renstra atau statutanya kampus, itu bisa diterjemahkan lebih detail lagi. Dan ini yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Harapannya tadi topik-topik yang misalkan saya lihat memang kalau saya kemarin lihat iya Unisem ini kan baru 3 tahun ya, dan kebanyakan dari kesehatan, tapi juga ada sistem informasi juga ya, ada informatika, ada hukum mungkin, saya lupa. Intinya ya tadi untuk topik atau tema-tema yang terkait yang mungkin bisa tidak hanya di edukasi tadi, bisa kita langsung arahkan ke tadi Pak SDGs yang mungkin bisa kita cari. Jadi kalau kita memang tidak langsung terjun ke masyarakat, tidak menggali informasi kebutuhannya apa, itu kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi kami ini contoh ya, kami punya desa binaan di beberapa tempat. Ada di daerah Mijen namanya Desa Wonolopo, ada desa yang penghasil batik itu juga ada kami bina. Itu kalau kita tidak pernah ke sana, pernah mengetahui kebutuhannya apa, itu juga kita nggak tahu Pak. Setelah kita terjun, oh ternyata masyarakat butuhnya ini. Katakanlah butuhnya kalau kami dari IT ya itu, oh butuh untuk memedsoskan, menginstagramkan sehingga lebih cepat laku. Bagaimana ilmu marketingnya? Itu yang kami ajarkan di sana. Memang kadang-kadang baik tadi mendalami dulu permintaan atau keinginan apa itu akan kita tahu Pak. Nah sekarang saya juga mungkin kembalikan kalau ke kesehatan itu bagaimana? Saya kira yang paham adalah Bapak Ibu yang di kesehatan ya. Barangkali nanti mungkin langsung ke masyarakat seperti apa. Tidak harus serta-merta mungkin murni dari kesehatan. Bisa yang namanya pengabdian itu kan bisa elaborasi dengan yang lain, dengan IT misalnya, dengan kami, atau dengan ekonomi, dengan apa, justru yang namanya PKM, kalau mungkin Bu Nurul bisa baca panduan yang hibah ya, itu justru yang lolos itu adalah yang melibatkan lintas prodi, lintas universitas. Nah itu yang mungkin akan digali dulu, tidak hanya mungkin masalah edukasi juga penting ya, misalkan prokes dan sebagainya, tapi untuk tadi implementasi yang sifatnya memang yang paling bagus itu adalah kita menggali dulu, mengetahui, mendengarkan, dan kita mencoba untuk mengikuti dari kemauan mereka. Itu yang konsep pengabdian yang kayaknya akan didanai oleh pemerintah. Saya kira itu Pak Basit, sedikit tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Edi. Kebetulan Pak Basit ini adalah ketua jurusan perawatan Pak di tempat. Oh iya, baik. Ya.
Jadi Iya, mungkin itu pengalaman teman-teman, pengalaman beliau juga. Jadi iya, memang kualitas PKN kita sejauh ini kebanyakan dari edukasi. masa ke depan, Iya. gitu seperti itu, Pak. Baik. Baik, ini kita masih ada waktu. Satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya, baik, Bu Nurul. Dari Purna, dari Poltekkes Medan. Pertanyaannya adalah konsep Smart City SDGs dan pembangunan desa sungguh diperlukan bagi negara kita. Terus bagaimana menurut pandangan Bapak proses keberlanjutannya di tengah gonjang-ganjing metaverse gitu? Sekarang kayak ramai dibicarakan ya Pak terkait ini. Yes. Iya, Silakan, Pak. saya kira memang hampir semua negara yang mempunyai indeks atau IPM di atas 8 ya, atau sampai ke 9 itu adalah negara-negara yang sudah bisa menerjemahkan konsep tadi ya, mengetahui parameter IPM dan bisa menerapkan semua SDGs itu jauh di atas rata-rata standar yang ada di negara berkembang. Ya, nah konsep-konsep ini di tengah gonjang-ganjing metaverse ini yang memang semuanya apalagi sekarang masa pandemi juga ya, itu perlu ya konsep ini semakin dimatangkan menurut saya ya, karena negara kita terutama di Indonesia ini kan memang tidak pernah lepas yang namanya pendanaan, namanya anggaran gitu ya. Sejauh mana konsep itu bagus, tetapi kalau kami bilang di Jawa itu jar basuki mau bio gitu ya. Jadi duit itu adalah memegang peran utama ketika konsep-konsep itu dicanangkan dan juga diselenggarakan gitu. Nah, intinya semua akan kembali lagi ke tadi Pak, bagaimana upaya masing-masing kewilayahan dan juga dari perguruan tinggi ini peran sertanya nanti, dan juga konsep negara yang tadi sudah mengejawantahkan yang namanya SDGs, dan tadi upaya percepatan untuk menaikkan IPM atau Human Index tadi ya, developmentnya itu bisa saling ada keterkaitan ya, sehingga harapannya yang dicanangkan oleh kementerian, baik itu Kemendikbud, PDTT, dan juga kementerian yang lain itu bisa saling sinergi, terutama saat ini yang memang kondisi negara, kondisi dunia terutama ya, ini masih dalam kondisi seperti ini. Tapi harapannya ya, harapan yang bisa diharapkan oleh kita semua, terutama stakeholder di dunia akademis ya, semuanya ini bisa jalan dengan baik ya, jalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu tadi, upaya untuk percepatan pembangunan, dan paling tidak nanti kualitas kita itu bisa setara, minimal di ASEAN itu kita nggak kalah dengan Singapura dan Malaysia gitu ya. Itu yang sekarang jadi momok, karena kita Malaysia kalah, Singapura kalah, bahkan dengan Vietnam dan Filipina pun kita juga sedikit kalah juga. Nah itu kan yang harusnya tidak. SDM-nya kita banyak ya, kita juga ada bonus demografi yang luar biasa, tapi mungkin ini yang jadi PR. Peran serta perguruan tinggi mungkin belum optimal. Ya Bu Nurul ya, karena riset kita juga mungkin belum ke sana, vokasi juga baru merintis untuk jalan baik gitu ya. Dan mudah-mudahan bismillah ya, semuanya bisa lebih baik daripada sekarang. Itu Pak Purna dan Bu Nurul dan Bapak Ibu semua dan mahasiswa. Terima kasih Pak Edi. Berhubung waktu kita memang sudah habis gitu ya, yang untuk sesi ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Edi atas materi yang disampaikan, dan ini benar-benar bermanfaat sekali gitu, membuka wawasan baru buat kita dan terutama kita dosen dan perguruan tinggi gitu yang terlibat terkait dengan hal ini. Untuk itu mungkin saya tutup dulu untuk sesi seminar dari narasumber kita yang pertama. Saya kembalikan kepada MC. Saya mohon maaf kalau ada salah hilaf dalam memandu kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.